Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di DRK Story yang ke-59. Kali ini kita masih berada di Putra Jambul Auto. Yang kebetulan di video kali ini kita mempunyai judul tips membeli mobil bekas buat pemula. Kita masih bersama dengan Pak Winarso. Seperti video yang DRK Story yang ke-57 ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita langsung tanyakan kepada Pak Winarso untuk bagaimana sih kita tipsnya untuk membeli mobil bekas buat pemula itu saat di showroom atau beli di mana aja lah, mana lah pokoknya. Kita lakukan pengecekan apa aja Pak itu biasanya Pak? Wah, saya alhamdulillah sudah untuk model mobil sudah semua yang kalau yang belum yang besar-besar dalam artian budget 500 up saya belum, tapi kalau budget 500 ke bawah alhamdulillah sudah pernah cek. Nah kemudian untuk contoh mobilnya kita akan mencontohkan dengan mobil apa ini Pak untuk pengecekan mobilnya ini Pak? Ya, kita ini salah satu contoh ya, itu buat teman-teman sekalian ini mungkin sudah familiar. Ini Avanza, ini tahun 2013 tipe tipe E. Nah, ini nanti untuk teman-teman sekalian yang mau membeli mobil bekas, ada bagian-bagian yang harus kita cek dulu. Kita gini, membeli mobil itu harus tahu ada tiga yang harus kita menjadi poin. Pertama kondisi, yang kedua tipe, yang ketiga itu terkait dengan dokumen administrasi. Nah, ini pertama mungkin kita terkait dengan kondisi ya Mas. Kondisi ya. Mungkin secara umum terkait dengan cat kita harus bisa membedakan mana yang original, mana yang sudah sepetan. Untuk yang ini salah satu contoh, ini dari segi bodi itu nek menurut pengalaman saya itu bagian cat asli itu pasti semacam jeruk dan oranye ya Pak ya? Ya aslinya. Kalau yang sudah sepetan itu agak contoh ya, ini pasti beda dalam arti warna itu gelap dan terang itu pasti kelihatan. Kalau sudah terbiasa dengan kita mobil mungkin sudah bisa membedakan ya. Setelah bodi keseluruhan tadi apalagi Pak yang kita cek Pak? Ini kita main ke interior. Kalau interior ini kita paling tetap Mas, kita mainnya ini bekas rental atau bukan itu pasti kelihatan. Contohnya dengan apa Pak kita bisa membedakannya? Ya kalau rental itu pasti mobilnya saya sama capek. Itu salah satunya di setir terus yang kedua plafon, terus kilometer. Kalau kilometer rental itu pasti dia karena sering dipakai, pasti tahun muda tapi sudah banyak. Itu pasti mobil-mobil capek. Tapi kalau bisa kita cari yang secara pemakaian tidak capek gitu loh. Ya. Setelah itu Pak, apalagi ya Pak kita yang akan ngecek? Menuju ke bagian mesin. Bagian mesin ya Pak? Iya. Tambahan bodi ya Mas. Ya. Tambahan bodi bila mana kita itu mau membeli mobil bekas, itu yang paling utama ini Navron. Ini namanya Navron. Ini Navron ini bila mana masih original
itu pasti titik-titik pabrik itu pasti kelihatan, dan lempit-lempitannya ini pasti titik ini atau ya titik ini pasti sama lempitan ini loh, pasti nggak ya. bisa dibuang. Terus bagian-bagian sini sasis itu sini ini kan masih bawaan pabrik ini ya bila mana ini sudah accident pasti nanti ada lekuannya tambahan dempul atau apa kan kelihatan. Itu tambahan untuk bagian bodi. Terus selanjutnya Pak, mesin kita cek ya Mas, ini mobil pernah dibongkar atau belum pasti kelihatan. Kalau sudah nanti teman-teman sekalian sudah sering mobil. Yang kedua terkait dengan kita mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin, itu pasti itu Mas. Soalnya nanti bila mana kita membeli mobil kok di situ ada perbedaan antara kondisi fisik dan administrasi, itu pasti nanti bermasalah di kemudian harinya. Benar Pak, mau pajak susah ya Pak ya? Pajak susah, nanti malah kita kalau beda di kepolisian atau dicek fisik itu bermasalah. Oh ya, tambahan kalau mau beli mobil intinya kita harus ada kesepakatan dengan pemilik yang lama sebelum kita nota kwitansi. Kalau bisa tetap cek fisik dulu di Samsat. Oh ya. Biar kita sama-sama enak. Oh ya. Itu kan yang mengesahkan dari kepolisian. Ya. Kalau untuk nomor kerangka dan nomor mesinnya ini kalau di mobil Avanza tipe E ini Pak ya? Nah, ini kalau ini untuk nomor rangka di sini Mas. Di bawah sini ya. Nomor rangka. Rangka kita harus cocokkan di STNK di sini. Ya. Tapi kalau nomor mesin di sini kita nggak kelihatan ini. Jadi harus di bawah ya Pak ya? Ya di bawah, dan kita cocokkan di nomor mesin itu harus sama. Ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus sesuai dengan BPKB, STNK, harus sesuai dengan kondisi yang ada di mobil. Untuk yang lainnya Pak, setelah kita mengecek hal-hal berikut tadi, ada tambahan lagi mungkin Pak? Ini mungkin bodi harus dulu ya Pak ya? Belakang juga harus perfect, sini itu kan kelihatan Mas. Iya. Terus untuk ban-bannya mungkin Pak, pengecekan ban kalau ban mungkin rata-rata sama ya Mas, kita harus ini berapa persen tahu. Ini kondisi masih 60%, 70% ini. Dan ini yang membedakan antara Avanza E dan Avanza G buat teman-teman sekalian. Ini kalau Avanza E itu bawaannya masih kaleng. Ya, kalau kaleng. Oh ini ya Pak ya? Ya, ini kaleng itu berarti ini bawaan Avanza E. Iya. Terus yang kedua terkait dengan spoilernya. Nah, ini kalau Avanza G ada sininya ini. Ada lancipnya itu ya? Ada topinya. Iya. Topinya. Terus yang ketiga fog lamp itu kalau di Avanza E belum ada. Oh belum ada. Ya. Perbedaan E dan juga G-nya tadi Pak ya? Ya. Itu harus kita harus cek dulu di sini, karena di sini tertera Avanza E. Iya. Nah, Avanza E ya seperti ini. Kalau kita beli kok Avanza pengakunya yang punya itu ini Avanza G, tapi kondisinya seperti ini Avanza E. Iya Pak. Itu. Kalau untuk pengecekan aki Pak, aki mobilnya ini ada indikatornya sini Mas. Ada indikatornya masih bagus atau tidak ya Pak? Ya, itu ada indikatornya. Pasti kalau aki pasti ada tahunnya di sini. Pasti ada tahunnya. Nah, untuk perkiraan aki itu bertahan berapa tahun Pak untuk mobil Avanza seperti ini? Sampai 5 ada Pak? Relatif ya Mas. Kalau pemakaian rutin paling sekitar, kalau nggak salah 4 lah. 4 tahun ya Pak ya? 4 Jadi tahun. perkiraan kalau kita beli mobil juga akinya juga dicek Ya. untuk pemakaiannya misal 4 tahun, Ya. misal tinggal 1 tahun ya berarti ya Ya.
bisa kita tawar untuk karena akinya udah hampir habis. Terus misal untuk triknya ini, kalau ini kan bukan karburator ya, ini Ya. sudah injeksi. ya. Itu teman-teman sekalian harus apa ya, terkait dengan perawatan untuk berkala, nanti cek oli. Ini nanti bisa pasti ada di labelnya oli itu pasti Indikatornya, Pak, ada. ya. Nah, yang ketiga ini radiator ini, kalau sekarang itu kemarin saya konsultasi di tukang radiator itu minimal paling lama itu 8 bulan kita harus cek. Ini tidak boleh untuk air biasa, nggak boleh nih. Jadi harus air yang khusus Air ya, Pak, ya? cooler itu loh, Air Itu cooler pendingin ya. untuk khusus untuk radiator biar awet. Mungkin itu kalau apa ya, terkait dengan kita membeli mobil bekas ya Mas ya. Ya. Kita tetap kalau mau kurang yakin bila mana teman-teman sekalian masih buta terkait mobil, bisa nanti apa membawa Kirmaster atau bengkel. Ya biar apa ya, dia kan lebih Tahu ya, Pak, ya. Jadi kalau kita mau ke showroomnya atau baru COD mobil misalnya, kita belum mahir, belum paham dalam pengecekan seperti yang dijelaskan sama Pak Wi tadi, kita bisa mengajak teman atau rekan kita yang bengkel mobil ya teman-teman, bukan motor ya, itu untuk mengecek juga, karena mereka juga pastinya lebih tahu ya. Ya. Seperti itu ya gampangnya ya, Pak, ya. Dan ada tambah lagi, Pak, mungkin untuk yang terakhir videonya, Pak? Mungkin ya itu tadi paling utama, tetap kita mobil baru pasti kita riskannya ini mobil gelap atau gimana ya Pak. Itu kita cek fisik lah, paling Iya. utama itulah. Ya, biar terdaftar di kepolisian Samsat setempat ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman ya di DRK Story yang kesekian kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain, dan semoga bermanfaat. Oke, gitu aja Pak. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.